Ini jarak kiri. Agak dekat lagi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103.9 Singosari FM Brebes yang kembali kami sajikan. Dan saya Tanisa langsung saja di program acara ceramah agama Islam untuk edisi Senin 30 Mei 2022. Dan bersama Ustadz Jesudi Purnomo STDI. Langsung saja terhubung dengan beliau di studio 2. Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Singosari FM, para netizen rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang cerah ini, sore hari menjelang maghrib, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kesempatan sore hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat mendengarkan acara ceramah agama yang diselenggarakan oleh Singosari FM. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan suara ini, yang dapat menyimak dakwah agama ini, insya Allah dikasih panjang umur, sehat walafiat, rizkinya berkah, halalan thayyibah, ibadah kita bisa istiqomah, dan nanti ketika wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Para pemirsa semuanya, bahwa kita sebagai umat Islam pasti hidupnya menginginkan kebahagiaan di dunia sekarang ini maupun kelak di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Semua pasti berharap kebahagiaan dunia akhirat dan juga keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menukil sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nashul Ibad karangan Al-Imam An-Nawawi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu, al-mutawaddi'u fil makarihi wal mashi ilal masajidi fi dhulmi wa mut'imul ja'i. Salah satu nafarin, ada tiga golongan manusia yang
akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy-Nya, yang mana pada hari tersebut tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, yang akan dilindungi oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, yaitu al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang tetap menyempurnakan wudunya sekalipun dalam kondisi sulit, pada saat cuaca dingin, pada saat cuaca sangat ekstrim dingin sekali, tapi orang tersebut tetap menyempurnakan wudu. Orang-orang yang mensucikan dirinya di dalam rangka untuk meraih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyempurnakan wudunya. Karena apa? Karena dia benar-benar akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap dalam rangka berwudu, menyempurnakan syarat rukunnya wudu, bahkan sunah-sunahnya dibawa. Dialah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semuanya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabda yang lain, beliau bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Bahwa sesungguhnya umatku, kata Nabi, ya'tuna yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, mencorong semuanya, bersinar semuanya anggota badannya karena labetnya wudu, karena bekasnya air wudu. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari biasakanlah menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dingin sekali, kecuali dalam keadaan sakit yang memang tidak boleh terkena air oleh kata dokter seperti itu, maka boleh diganti dengan bertayamum. Tapi selagi kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun cuacanya dingin, walaupun ekstrim dinginnya, kita tetap menyempurnakan wudu. Itulah orang yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wal masyi ilal masajidi fi dzulmi. Orang yang mau berjalan menuju masjid walaupun dalam keadaan gelap. Di dalam kita mengarungi kehidupan tentunya akan mengalami masa-masa dalam keadaan gelap, yaitu malam hari. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat subuh ataupun sholat isya, di mana saat itu langitnya gelap, kemudian kita melangkahkan kakinya menuju masjid atau musola, itulah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Al-muhafadzatu ala shalawatil khamsi ma'al jamaah. Kita menjaga sholat 5 waktu dengan baik, yaitu dengan kita berjamaah. Karena para netizen semuanya, bahwa orang yang melaksanakan sholat jamaah dipastikan sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika kita melaksanakan sholat dengan munfarid atau sholat sendiri. Apalagi kita setelah melakukan aktivitas kadang-kadang terasa capek, ternyata sholatnya salah, rakaatnya kurang. Tapi kalau kita sholat berjamaah dengan imam, artinya ada makmum atau ada imamnya, secara berjamaah di masjid atau di musola kita masing-masing, maka insya Allah dengan sholat jamaah tersebut, sholat kita dipastikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya tentunya lebih baik, lebih banyak, yaitu 27 derajat. Oleh karena itulah para hadir, para pemirsa, para netizen semuanya, marilah kita sebagai umat Islam al-muhafadzatu ala shalawatil khamsi ma'al jamaah. Jagalah sholat 5 waktu dengan cara kita sholat secara berjamaah. Karena di antara
sababiyah. Kita nanti dalam keadaan husnul khotimah wafatnya adalah orang-orang yang mau menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Sholatnya tepat waktu, kemudian dikerjakan secara berjamaah. Insya Allah orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah sekali lagi saya ingatkan kepada para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita sebagai umat Islam menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik mungkin. Insya Allah hidup kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Selamat di dunianya juga kelak di akhirat. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, para hadirin, para pemirsa semuanya, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat adalah wal mut'imul ja'i, orang yang mau memberikan makan kepada orang yang dalam keadaan lapar. Para netizen semuanya, bahwa kita sebagai umat Islam harus saling membantu. Orang yang kaya membantu kepada yang miskin, orang yang dalam keadaan mampu membantu kepada orang-orang yang kurang mampu. Artinya saling memberi. Orang yang ahli sedekah, ahli mengeluarkan zakat, ahli infak fisabilillah, dipastikan hidupnya akan tambah berkah. Tidak ada rumusnya orang yang bersedekah kemudian jadi orang yang susah. Tidak ada rumusnya orang yang rajin bersedekah kemudian jadi orang yang melarat. Dipastikan pasti tambah berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan informasi kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Ini minimal para pemirsa semuanya. Minimal kalau kita berbuat satu kebaikan, bersedekah umpamanya 100.000, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat, yaitu 1 juta. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mau infak fisabilillah, mau mengeluarkan zakatnya, mau mengeluarkan sedekahnya, itu seperti menanam satu biji, di mana biji tersebut tumbuh menjadi 7, yang 7 berkembang, bercabang, berbuah menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Oleh karena itulah para netizen semuanya, mari sebagai umat Islam yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah jadi orang yang pelit, tapi jadilah orang yang loman. Orang yang loman pasti disenangi oleh masyarakat. Orang yang dermawan pasti tetangganya senang. Orang yang dermawan pasti disenangi oleh semua orang. Dan di samping itu juga kehidupannya akan tambah berkah. Kehidupannya akan tambah berkah dan insya Allah rezekinya tambah melimpah ruah. Oleh karena itulah para netizen semuanya, jangan jadi orang yang pelit. Berilah sebagian rezeki yang kita miliki, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu fakir miskin, orang-orang du'afa, anak yatim piatu, dan janda-janda tua. Mari kita saling berbagi, saling membantu kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan. Apalagi zaman sekarang ini setelah kita mengalami pandemi, alhamdulillah sekarang sudah mulai reda. Mudah-mudahan sama sekali hilang
itu yang namanya virus corona dari negeri kita tercinta ini, sehingga kita akan bangkit lagi ekonominya, bangkit lagi kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya, dan akan menjadikan kita semakin hidup akan bahagia di dunia dan akhirat. Jadi para pemirsa semuanya, para netizen semuanya, itulah 3 golongan manusia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di mana kalau kita mau melaksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam rerubah, berbagai macam kedahsyatan hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin semuanya, para netizen semuanya, di dalam sabda yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu ada 3 macam amalan di mana kalau kita mau melaksanakan amalan tersebut maka termasuk adalah orang-orang yang akhlaknya bagus, min akhlaqil karimah, yang akhlaknya mulia. Di antara 3 amalan tersebut yang lain adalah yang pertama, anta'fuwa amman dolamaka. Kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat dolim kepada kita semua. Panjenengan semuanya yang pernah didolimi oleh orang lain, kemudian mau memberikan pintu maaf, memberikan maaf kepada orang tersebut, maka termasuk adalah kita mempunyai akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik, dan insya Allah termasuk min ahlil jannah, termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'fuwa amman dolamaka, mau memberikan pintu maaf kepada orang-orang yang berbuat dolim kepada panjenengan semuanya. Yang kedua, yang termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah watu tia man haramaka. Panjenengan semuanya mau memberikan sesuatu kepada orang yang sama sekali tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada panjenengan. Artinya apa? Seperti tadi, orang yang dermawan, orang yang loman, orang yang senang memberikan kelebihan rezekinya kepada orang lain, maka orang tersebut adalah akhlaknya baik dan nanti pada hari kiamat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang termasuk akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu watasila man qata'aka. Orang yang mau menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan terhadap orang yang pernah memutus hubungan kepada panjenengan. Artinya bahwa yang rajin silaturahim, yang senang berkunjung kepada saudara, sanak dan hadaitolan, kepada siapa saja sesama umat Islam kita mau bersilaturahim, maka kata Nabi, man ahabba ayyum satolahu fir rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali persaudaraan, sambunglah silaturahim. Insya Allah dengan silaturahim tersebut kehidupan kita tambah berkah, rukun, damai, serta kehidupan kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, orang-orang yang qati'ur rahim, yang senang memutus hubungan kepada saudaranya, kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus hubungan, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karena itulah para netizen semuanya, para pemirsa semuanya, mari kita menyambung tali persaudaraan. Kalau di dalam rumah tangga kita rukun, di dalam keluarga kita rukun, kemudian antar sesama masyarakat juga rukun, sesama hubungan dengan masyarakat umum juga akan rukun, maka insya Allah kehidupannya akan bahagia, rizkinya melimpah ruah, halalan thayyibah, dan insya Allah dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga kerukunan antar sesama umat, jaga
kerukunan antar sesama manusia, apalagi seagama. Bahkan dengan lain agama pun kita harus menjaga kerukunan dengan saudara-saudara kita umat lain selain Islam. Para pemirsa semuanya, itu tadi 3 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga 3 golongan yang akan termasuk adalah orang-orang muttaqin yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini maupun kelak di akhirat. Jadi sekali lagi, sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari perbanyak hubungan yang baik kepada sesama umat, perbanyak silaturahim, dan jangan lupa kita saling berbagi. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia sekarang dunia sekarang ini dan kelak di akhirat. Kemudian para pemirsa semuanya, di dunia ini kita hidup adalah sebentar, paling-paling 60-70 tahun. Oleh karena itulah perbanyak amal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mau beramal soleh, berbuat kebaikan kepada siapa saja, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia. Insya Allah bahagianya dunia akhirat. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, rajin-rajinlah kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, disambung dengan sunnah-sunnah yang lain. Qobliyah, ba'diyah kita laksanakan. Kemudian malamnya jangan lupa kita bertahajud, qiyamul lail. Kalau kemarin ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa kita rajin ibadah, sekarang sudah memasuki bulan Syawal menjelang akhir ini, pertahankan ibadah Ramadan kita. Kita tetap melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Kemudian ditutup dengan sholat sunnah witir. Karena orang yang menjaga sholat malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan sebagian dari waktu malam, ayo bertahajudlah, qiyamul lail. Karena orang yang selalu sholat malam, qiyamul lail, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda, derajat yang luhur, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail, maka doanya adalah mustajabah, apalagi kepada anak-anaknya. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya, mustajabah. Apalagi doanya di sepertiga malam terakhir, sulusul layalil awakhir, sepertiga malam yang terakhir, doanya nyambung, doanya mustajabah, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para hadir, para pemirsa, para netizen semuanya, mari perbanyak amal soleh kita, mumpung kita masih hidup di alam dunia. Karena seperti tadi, umur kita terbatas, paling-paling 60 atau 70 tahun. Sedangkan amal kita sangat-sangat kurang sekali. Kalau kita hitung bersama, kita melaksanakan umpamanya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita waktu umpama, zuhur paling-paling 10 menit, asar paling-paling juga 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh umpamanya 10 menit juga, paling-paling 5 waktu berarti 50 menit. Dipaskan umpamanya hanya 1 jam, padahal sehari semalam ada 24 jam. Kita kalau hanya melaksanakan sholat wajib paling-paling 1 jam kurang lebih. Oleh karena itulah, mari kerjakanlah sunnah-sunnah. Duha kita laksanakan. Sholat sunnah duha itu luar biasa. Orang yang mau melaksanakan sholat sunnah duha secara istiqomah, maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
rizkinya berkah, melimpah ruah. Kemudian kalau kita kemudian malamnya juga melaksanakan sholat tahajud, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita akan semakin bahagia, akan semakin tenang hati kita, ayem pikiran kita, rezeki juga akan lancar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi pesan kami selaku pengisi ceramah di radio Singosari FM Brebes ini, mari sebagai umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak ibadah kita mumpung kita masih hidup di alam dunia ini. Selain itu juga mari perbanyak sholawat. Karena apa? Kita membaca sholawat juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, bersalawat semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ayo bersolawatlah, kirimlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak solawat, hidup tambah berkah. Dengan kita memperbanyak solawat, hati semakin bersih, hati semakin tenang, pikiran juga ayem. Dengan kita memperbanyak solawat, maka insya Allah rizkinya tahu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat apa saja, apalagi mau membaca sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu sholawat luar biasa. Sholawat yang top itu sholawat Fatih. Ataupun sholawat yang lain seperti sholawat rahmat atau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu juga luar biasa. Intinya perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Para netizen semuanya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh para pendengar Singosari FM Brebes. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan hidup kita tambah berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina qurrati a'yunina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala salatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq
nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsuman. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Singo Sari, demikian program acara ceramah agama Islam untuk edisi Senin 30 Mei 2020.